Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Dian Natalia Hutagao Temusu, yang mana saat ini diberikan tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel Parepare, Bajem Anugerah Pinrang. Sahabat GPIB, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan pembacaan Alkitab kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi hikmat-Mu dan melakukannya sebagai karya kesaksian kami sebagai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun bacaan Alkitab kita pada saat ini, sahabat GPIB, terdapat di dalam Injil Matius pasal 18, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang mengatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Sedemikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, William Barclay, seorang penafsir Alkitab, menjelaskan bahwa bacaan Alkitab kita saat ini memperlihatkan 5 hal terkait kasih Allah. Pertama, kasih Allah adalah kasih yang tidak pernah merasa cukup. Tentu ini bukan bermakna rakus, karena Allah bukanlah pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang dimaksud adalah Allah merindukan seluruh umatnya selamat. Karena itu meski ada 99 domba yang setia, ketika ada satu domba yang tersesat, Allah peduli kepada yang satu itu. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang sabar. Terhadap domba yang tersesat, Allah tidak marah. Allah tidak membuangnya. Tetapi Allah dengan sabar berempati dan memahami mengapa domba itu tersesat. Ketiga, kasih Allah itu adalah kasih yang mencari. Dalam kesabarannya, Allah tidak hanya diam menunggu. Sebaliknya, Allah berinisiatif mencari yang tersesat. Karena itu meski ada 99 domba pada Allah, Ia meninggalkan mereka di gunung dan mencari satu yang tersesat. Tentu ini jangan diartikan bahwa Allah tidak peduli dengan 99 domba yang ada. Dalam Alkitab, gunung sering dikaitkan dengan lokasi kehadiran Allah. Musa menerima 2 loh batu di atas gunung. Yesus Kristus mengalami transfigurasi di atas gunung. Maka bisa dimaknai 99 domba sesungguhnya ada dalam ruang lingkup kedaulatan Allah.
Tetapi meski ada 99 domba, Allah tetap mengingat satu yang tersesat dan pergi mencarinya. Keempat, kasih Allah adalah kasih yang bersukacita ketika yang tersesat ditemukan. Kegembiraan Allah adalah kegembiraan yang tulus. Tidak ada penghakiman, tidak ada prasyarat-prasyarat yang menekan dan membebani agar si domba tersesat bisa diterima kembali. Kasih Allah yang penuh sukacita adalah kasih yang memulihkan dan melayakkan tanpa pamrih. Dan yang kelima, kasih Allah adalah kasih yang melindungi. Kasih Allah adalah kasih yang menjamin bahwa setiap domba-dombanya tidak hilang, tetapi terus ada dalam kedaulatan kuasa-Nya yang menyelamatkan. Sahabat GPIB, 5 gambaran kasih Allah tadi mau mengingatkan kita bahwa di mata Allah kita sungguh-sungguh berharga di mata-Nya. Maka mari kita hidupi kasih Allah. Kita adalah domba-domba Allah. Terkadang kita ada pergumulan, terkadang beban hidup terasa menekan, bahkan terkadang kita memulai hari dengan penyesalan bahwa sadar tidak sadar kita jauh dari Tuhan. Tetapi sahabat GPIB, di pagi ini kita diajak untuk memulai hari dengan satu pengharapan yang teguh. Allah mengasihi kita, Allah peduli kepada kita, Allah mencari kita, Allah bersuka cita ketika kita ditemukannya dan kembali ada dalam lingkup keselamatannya. Allah tidak pernah menyerah atas kita. Maka jangan kita juga menyerah dengan hidup ini. Kenyataan bisa memukul jatuh kita. Tetapi ingat, bersama Allah kita dapat kembali bangkit dan terus berjuang. Dan perjuangan itu tidak akan sia-sia. Sebab Allah juga berjuang menemukan dan menyelamatkan kita. Tetapi jangan berhenti di kita. Mari kita juga membuka mata kita atas kenyataan sesama kita. Ada anak-anak yang menderita kekerasan dan putus asa, merasa tidak ada yang menolong mereka. Ada orang-orang muda yang penuh penyesalan ketika keliru memilih jalan hidup dan merasa tidak mungkin ada pengampunan. Ada istri-istri yang menangis akibat perselingkuhan dan merasa masa depan sudah punah. Ada suami-suami yang karena tuntutan hidup yang berat melakukan tindakan kejahatan dan merasa tidak ada lagi jalan pulang baginya. Mereka juga adalah domba-domba Allah. Mereka rindu untuk ditemukan dan diselamatkan. Tetapi seringkali kerinduan mereka justru dihadapi dengan pengabaian, penghakiman, juga penolakan. Maka sahabat GPIB, kita juga diundang untuk menjadi pemberita kasih Allah. Wartakan kasih Allah yang memulihkan itu. Sehingga sukacita bergema di angkasa raya dan seluruh bumi dipenuhi dengan damai sejahteranya. Mari menjalani hari baru ini dengan satu komitmen, biarlah kehadiran dan kerja kita menyalakan iman pengharapan orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari sahabat GPIB kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan sampai hari ini. Ketika kami menjalani hidup ini, kami merasakan bahwa Allah senantiasa menuntun kami. Cinta kasih-Mu yang besar juga menolong kami untuk senantiasa hidup dalam pengharapan iman kepadamu. Dan dengan pengharapan iman itu, kami Engkau tolong, kami Engkau sertai, dan kami Engkau berkati dalam menjalani kehidupan ini,
dalam berbagai gumul juang yang ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, maka ajarkan kami untuk selalu hidup melekat padamu ya Allah. Bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, khususnya saat ini. Maka biarlah ketika kami akan melangkah dalam kerja layan kehidupan ini, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu selalu ada dalam langkah hidup kami. Ya Allah yang penuh kasih, dalam keberadaan hidup kami di dunia ini, maka ajarkan kami juga bukan hanya menerima kasih-Mu, namun kami boleh Engkau pakai untuk menjadi saluran cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka kasih itu saat ini mau kami sampaikan kepada bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami senantiasa dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Bagi gereja-Mu ya Allah, khususnya GPIB, dalam kerja layan yang ada, mulai dari majelis sinode, BP Mupel yang ada, jemaat-jemaat yang membangun kehidupan persekutuan dan pelayanan dimanapun Engkau hadirkan. Kiranya kasih penyertaan dan pertolongan-Mu juga senantiasa melingkupi gereja-Mu ya Allah. Berkati tiap-tiap jemaat dalam perjalanan kehidupan, bahkan dalam gumul juang kehidupan yang ada. Kiranya lewat cinta kasih-Mu, kami semua, umat-Mu, senantiasa ada dalam lingkup kasih setia-Mu yang senantiasa memberkati kami. Maka ya Allah, seluruh kehidupan kami, kiranya senantiasa ada dalam pemeliharaan dan cinta kasih-Mu. Kami akan melangkah di hari yang baru ini, maka kiranya Engkau memberkati. Terima kasih ya Allah, kami serahkan kehidupan kami ke dalam kasih pemeliharaan-Mu yang ajaib itu. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan Morning Call pagi ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Salam.